Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi Jean-Paul Sartre. Jadi, Jean-Paul Sartre itu lahir di kota Paris, Prancis pada tanggal 21 Juni 1905 dan meninggal di Paris pada tanggal 15 April 1980 pada usia ke-74 tahun. Jadi beliau belajar di École Normale Supérieure pada tahun 1924 sampai 1929 dan menjadi profesor filsafat di Le Havre pada tahun 1931. Dengan bantuan uang saku dari Institut Prancis, ia belajar di Berlin pada tahun 1932. Filsafat Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Sartre banyak meninggalkan karya penulisan, diantaranya berjudul Being and Nothingness atau Ada dan Ketiadaan, yang banyak dipengaruhi oleh filsuf sebelumnya, terutama yaitu Kierkegaard dan Heidegger. Nah, Jean-Paul Sartre terkenal sebagai salah satu tokoh kunci dan filsafat eksistensialisme filsafat yang populer setelah masa Perang Dunia. Oleh karena itu, menjelajahi alam pemikirannya sangatlah penting dalam kajian eksistensialisme. Selanjutnya yaitu makna kebebasan dan ada dalam filsafat Sartre. Kebebasan adalah esensi manusia yang dimana manusia dapat bebas mengatur, memilih, dan dapat memberi makna realitas serta mempunyai pertanggungjawaban atas kebebasan dirinya. Nah, di dalam bukunya Being and Nothingness, Sartre banyak menganalisis kebebasan dan cara berada manusia untuk menemukan kebebasan. Menurut Sartre ada dua etre atau berada, yaitu l'être soi, berada pada dirinya, dan l'être pour soi, berada untuk dirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik eksistensi manusia menurut Sartre. Eksistensialisme Sartre berfokus pada fenomenologi yang akhirnya berkesimpulan bahwa kesadaranlah yang utama. Kesadaran menciptakan esensi. Yang dimaksud kesadaran di sini yakni daya kognitif. Dalam pandangan eksistensialisme, kita jangan jadi subjek penerima, tapi sebagai subjek yang menentukan, yang melakukan apa yang kita mau, dan kita yang membuat esensi kita, bukan karena kita ditentukan oleh esensi orang lain. Esensi yang dimaksud seperti pandangan hidup, agama, dan lain sebagainya. Jadi, eksistensi itu mendahului esensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ihsan Saiful Fikri. Saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme Sartre. Yang pertama adalah tentang being and nothingness atau ada dan ketiadaan. Pemikiran Sartre tentang eksistensialisme bertitik tolak dari cogito Descartes, yaitu dalam konsepnya cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Ini termasuk statement yang sangat fenomenal sekali dalam istilah filsafat, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Cogito di sini berarti kesadaran yang aku miliki tentang diriku sendiri. Descartes dengan demikian mendasarkan filsafatnya pada subjektivitas atau kesadaran, sehingga muncul konsekuensi bahwa aku yang berpikir menyadari dengan adanya keberadaan. Artinya aku bisa disebut ada hanya jika aku sedang dalam keadaan berpikir, atau pada saat aku menyadari bahwa aku sedang berpikir, maka disitulah aku sebagai makhluk yang benar-benar ada. Selanjutnya, Sartre juga beranggapan bahwa kesadaran selalu keluar dari diri sendiri,
dan mengatasi objek. Dengan demikian, kesadaran tidak pernah identik dengan diri sendiri. Artinya adalah bahwa kesadaran manusia bukanlah sesuatu yang berbentuk fisik. Sebab kesadaran merupakan sesuatu yang lain dari yang disadari atau objeknya, dan akan selamanya terarah kepada objek. Jadi yang ada ialah kesadaran tentang diri. Selanjutnya adalah tentang kebebasan manusia, yaitu yang pertama, manusia bagi Sartre adalah being for itself, yaitu makhluk yang memiliki kesadaran baik terhadap sesuatu maupun terhadap dirinya sendiri. Jadi manusia merupakan makhluk yang memiliki kesadaran baik terhadap sesuatu maupun terhadap dirinya sendiri, sehingga manusia menjadi berjarak antara dirinya dan kesadarannya. Nah, jarak tersebut yang Sartre sebut sebagai sebuah ketiadaan yang menjadikan manusia selalu menidak. Dalam arti ini, manusia selalu berbuat dan beralih dari satu keadaan ke keadaan lain. Nah, dari kesadaran dan peniadaan inilah Sartre menerangkan tentang adanya kebebasan pada manusia, karena manusia akan selalu memilih dalam berbuat untuk meniadakan yang sudah ada menuju yang belum ada. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk yang berkesadaran, dan dengan kesadaran tersebut manusia memiliki kebebasan untuk membentuk dirinya dengan kemauan serta tindakannya. Kemudian Sartre mengidentifikasi kesadaran dengan kebebasan. Dengan kata lain, kesadaran sekaligus merupakan penghayatan dari kebebasan individu. Jadi karena kebebasan adalah kesadaran, ketika manusia mampu mengerti serta mengisi makna suatu dan pada eksistensi pribadi. Kebebasan merupakan syarat untuk bertindak. Sartre pun mengatakan bahwa manusia harus mengakui bahwa yang sangat dibutuhkan dan yang merupakan syarat pokok dari semua perbuatan manusia itu adalah kebebasan untuk berbuat. Selanjutnya adalah kebebasan manusia sangat absolut, sehingga tidak ada batas-batas lagi bagi kebebasan selain batas-batas yang ditentukan oleh kebebasan itu sendiri. Nah, konsep inilah yang menjadi salah satu alasan bagi ateisme Sartre. Menurutnya, seandainya Tuhan ada, maka tidak mungkin manusia bebas, karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan merupakan sumber nilai. Dengan demikian, adanya Tuhan akan memusnahkan kebebasan manusia. Ini menggambarkan bahwa Sartre menolak Tuhan sebagai pencipta, karena posisi for itself yang bebas total, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa setiap orang itu bebas, yang berarti dirinya tidak berasal dari Tuhan, atau jika manusia bergantung pada Tuhan, itu artinya dirinya tidak bebas. Kemudian Sartre menolak adanya batas-batas dalam kebebasan. Akan tetapi terdapat kenyataan yang dapat mengurangi penghayatan terhadap kebebasan itu. Sartre menyebutnya sebagai faktisitas atau kefaktaan yang tidak mungkin ditiadakan. Faktisitas atau kefaktaan ini bukan yang bisa mengurangi kemutlakan kebebasan, melainkan mengurangi penghayatan kebebasan. Ada beberapa faktisitas yang tidak dapat ditiadakan. Akan tetapi bagi Sartre, meskipun manusia terbentur oleh faktisitas, tapi manusia tetap bebas. Beberapa di antaranya adalah contoh faktisitas, yaitu adalah tempat, kemudian masa lalu, kemudian lingkungan sekitar, kemudian orang lain dengan eksistensinya, dan kematian. Kemudian selanjutnya eksistensi yang mendahului esensi.
Sartre sendiri mengatakan bahwa dasar bersama bagi kaum eksistensialis adalah eksistensi yang mendahului esensi. Berbeda dengan being in itself yang penuh, padat dan identik dengan dirinya, tidak terbuka dan esensinya sudah ditentukan, dalam arti sudah bisa didefinisikan tanpa harus bereksistensi dahulu seperti manusia. Pernyataan eksistensi mendahului esensi ini kira-kira contohnya seperti mengenai pembuatan pisau memotong. Sebelum pisau itu dibuat, seseorang telah mempunyai konsepsi mengenai sebuah pisau tersebut, dan yang paling mendasar adalah sebagai mengenai formulasi memproduksi pisau itu. Dengan demikian, tidak ada orang yang akan bisa membuat pisau tanpa dia tahu dulu konsep pisau tersebut seperti apa dan untuk apa digunakan pisau itu nantinya. Nah, maka dalam hal ini esensi pisau tersebut mendahului eksistensinya. Namun berbeda dengan manusia yang eksistensinya mendahului esensinya. Manusia bukanlah perwujudan suatu konsepsi tertentu. Manusia tidak mempunyai esensi, sifat, atau watak yang merupakan konsepsi manusia yang dapat ditemukan dalam diri setiap individu. Jika tidak demikian, maka setiap orang merupakan sebuah contoh suatu konsepsi universal, yaitu konsepsi manusia universal, sehingga manusia yang tidak beradab, yang hidup di hutan, semuanya mempunyai definisi dan kualitas dasar yang sama. Selanjutnya, manusia memiliki kesempatan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam membentuk dirinya. Pilihan tersebut adalah pilihan dirinya, akan tetapi pilihannya itu merupakan keputusan yang menyangkut seluruh kemanusiaan. Ini bukti eksistensi manusia mendahului esensinya. Berarti bahwa manusia itu ada, kemudian berhadapan dengan dirinya sendiri, mengatasi dirinya dengan kebebasan, dan setelah itu mendefinisikan dirinya. Jadi manusia bukanlah apa-apa sampai dirinya menjadikan hidupnya seperti apa yang diinginkan. Inilah yang disebut eksistensi manusia mendahului esensinya.